Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya kita hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghirup udara di pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan hari ini masih dalam kehidupan di dunia. Kita ditakdirkan hari ini tetap dalam iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketaatan, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah di agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan rahmat kita, menambahkan hidayah kita, menambahkan kebaikan kita dan amal saleh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin senantiasa meningkat ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih berkata dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, sewaktu saya mendengar ayat umqra'u kitabiyah, yaitu surat Al-Haqqah ayat yang ke-19, ambillah, bacalah kitabku ini. Saya tidak tahu kepada siapa ayat ini ditujukan, hingga Ka'ab masuk rumah Umar radhiyallahu an, dan kami sedang duduk di situ. Lalu Umar berkata, wahai Ka'ab, beritahukanlah kepada kami cerita yang mirip dengan isi kitabullah. Ka'ab lalu berkata, nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan semua makhluk di lapangan luas, di mana setiap ucapan dapat didengar dan suasana saat itu dapat terlihat oleh semua mata. Kemudian setiap bangsa akan dipanggil dengan pemimpin-pemimpin yang menghajar mereka, baik yang mengajarkan kebaikan maupun kesesatan. Lantas pemimpin yang mengajarkan kebaikan dipanggil mendahului kawan-kawannya. Lalu ia maju dan diberi catatan amal dengan tangan kanan, sedangkan dosa-dosanya disembunyikan. Ia membaca sendiri catatan amalnya itu supaya tidak merasa bahwa ia dapat masuk surga lantaran amalnya sendiri. Sementara itu kebaikan-kebaikannya tampak jelas di mata orang-orang,
sehingga mereka berkata, si fulan sangat berbahagia karena begitu banyak mengerjakan kebaikan. Ia sendiri membaca bagian dosa-dosanya, sehingga ia berkata pada dirinya sendiri, celakalah aku. Namun pada akhir catatan itu tertulis, semua dosa ini telah aku ampuni. Kemudian ia diberi mahkota dari cahaya yang sangat gemerlapan. Lalu ditantangkan kepadanya, datanglah kepada kawan-kawanmu, sampaikan kepada mereka bahwa masing-masing dari mereka juga mendapatkan seperti apa yang akan kamu dapatkan. Ketika ia datang, semua orang di lapangan itu berkata, ya Allah, jadikanlah ia termasuk golongan kami, datangkanlah ia kepada kami. Kemudian ia datang kepada kawan-kawannya seraya berkata, ambillah, bacalah kitab ini, sungguh aku telah dimaafkan, dan terimalah berita gembira bahwa masing-masing dari kalian akan mendapatkan seperti yang aku dapatkan. Sedangkan apabila pemimpin itu mengajak kepada kesesatan, maka ketika ia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kanannya itu diletakkan di lehernya, sehingga ia menerimanya dengan tangan kirinya, dan tangan kirinya itu diputar kebalik ke punggungnya, lalu diputar ke lehernya. Ia membaca catatan kebaikan-kebaikannya sendiri, supaya ia tidak berkata, amal-amal kejelekannya dicatat, akan tetapi amal-amal kebaikanku tidak dicatat. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan ini, maka aku akan membalasnya dengan ini. Demikian hingga semua kebaikannya habis terbalas di dunia, sedangkan bagian dosa-dosanya tampak di mata orang-orang. Mereka membaca dan berkata, betapa celakalah si fulan, karena betapa banyak kejelekan yang ia lakukan. Pada akhir catatan amal itu ia membacanya, sungguh siksa layak bagimu. Setelah itu mukanya menjadi merah padam bagikan malam yang kelam. Lalu diberi mahkota dari api yang berasap, dan diperintahkan kepadanya, temuilah teman-temanmu dan beritahukanlah bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Ketika ia datang, semua orang berada di lapangan itu berkata, ya Allah, jangan engkau datangkan ia kemari. Maka kemanapun ia pergi, semua orang yang dilewatinya mengutuknya. Kemudian ia datang kepada kawan-kawannya, dan semua kawan-kawan itu mengutuk dan minta untuk dijauhi. Maka ia pun mengutuk mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma yaumal qiyamati yanfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan." Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu mengutuk sebagian yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 125. Kemudian ia berkata kepada kawan-kawannya, masing-masing dari kalian akan mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan. Diceritakan dari Masruq bahwa ia berkata, cukuplah seseorang itu alim jika ia takut kepada Allah. Cukuplah seorang itu bodoh jika ia mengagumi amalnya sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa jauhi sikap ujub, sombong terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhi dari orang-orang dan dikutuk oleh saudara-saudara karena ujub, sombong, takabur kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan amal-amal kita sebagai amal-amal yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.